ini, kemudian nanti ETS itu saya share di Classroom, karena online kalian mengerjakan seperti yang saya dulu pernah cerita, soal-soal saya share, kalian jawab lewat audio atau rekaman suara tanpa video. Kemudian kalian submit di Classroom, sudah saya nilai gitu aja. Jawaban kalian saya nilai. Itu aja. Terus kemudian nanti saya paling 3 SKS itu cuman ngomong misalnya tentang video, tentang apa istilah video sama poster gitu. Paling sebentar, sekitar setengah jam begitu. Lalu kalian kerjakan itu gitu aja sampai perkuliahan selesai. Dan ingat misalnya di tengah perkuliahan itu ada tanggal merah atau hari libur nasional, ingatkan dosen yang mengajar untuk tetap absensi ya. Karena peraturan ITS itu online dan tidak, ketika kita sudah presensi online, ya semua meskipun kita offline kan presensinya online. Itu wajib meskipun hari libur nasional wajib untuk apa istilahnya ya ditulis hari libur, tapi maksudnya kita tetap presensi. Permasalahannya kalau saya pribadi presensi itu kalau libur mahasiswa itu saya absenkan, jadi saya anggap hadir semua. Nah, saya tidak tahu dosen yang lain. Bagi saya lebih mudah daripada nunggu, dan mahasiswa biasanya libur ya mikirnya libur gitu. Maka padahal itu kewajiban, maksudnya ITS itu butuh administrasinya, maka saya ambil jalan yang paling mudah itu dosen ngabsenkan. Tapi tidak semua dosen sepertinya punya kebijakan seperti itu. Jadi bahkan ada yang ikut libur ndak absen ya, akhirnya biasanya dosen kelas itu kena tegur. Dan ini kok cuma 15, dan yang lebih lucu lagi kalau 15 itu misalnya perkuliahan 15 itu saya dianggap kurang, kehadirannya itu kurang gitu. Jadi saya mengawal kuliah Wastek 3 misalnya, itu berarti saya membiarkan ada dosen tim teaching yang bolos gitu. Nah, itu yang agak susah ya. Ya, itu yang saya susah mengerti kebijakan ITS. Tapi ya kita ikuti aja. Makanya diingatkan, Pak, ini kita absennya bagaimana gitu. Biasanya yang dosen Wastek itu sudah paham. Tapi ada juga dosen yang kayak ini mungkin tidak paham atau terlupa, lebih cenderung terlupa. Oke, itu prolognya dari saya sambil menunggu teman-teman kalian. Kita pagi ini akan membahas tentang sustainable development dan apa istilahnya SDG. Dua konsep ini sebenarnya konsep yang sangat global, tetapi karena negara kita itu apa istilahnya gitu, semua negara bahkan ya, bukan hanya negara kita, semua negara itu mewajibkan atau PBB atau UN itu mewajibkan untuk setiap negara anggota itu mengadopsi konsep ini, maka kalian sebagai apa istilah itu, sebagai generasi penerus harus paham. Oke, saya mulai. 34 saya pikir sudah memenuhi forum untuk dimulai. Jadi pengantarnya begini, ini sebenarnya seperti yang saya share ke kalian, PowerPoint-nya itu banyak. Dan ini nanti saya paling begitu ini selesai, saya cukupkan dan silakan kalian nanti sebentar sebelum mulai. Jadi materi ini ringkas, sebenarnya PPT-nya itu banyak sampai 60 apa 70 slide gitu. Tapi isinya itu tulisan aja. Saya malu orang tulisan. Dan isinya sebenarnya sama, maksudnya hafalan gitu loh. Jadi saya hapus.
ini sebenarnya poinnya apa gitu aja saya. Terus kemudian nanti begitu selesai, kalian mengerjakan tugas individu yang pertama. Tugas individunya itu ada 2, dari saya 1. Terus kemudian yang apa istilahnya dari yang kedua itu dari SPKB jika ada, yaitu resume kuliah tamu. Resume kuliah tamu, jika ada kuliah tamu. Kadang enggak ada. Kadang diumumkan enggak ada, tapi kemudian last minute itu diumumkan ada. Jadi nanti minggu ke-8 itu ya anu aja, siap-siap. Misalnya dibilang enggak ada gitu, kuliahnya kan Selasanya libur. Tiba-tiba Sabtu pagi atau Jumat malam itu ada pengumuman, besok kuliah tamu loh. Itu sudah biasa buat SPKB. Jadi kalian enggak perlu, wah udah nih itu malam-malam ngasih pengumuman. Nah itu menangnya SPKB bikinnya ya last minute juga. Jadi dosennya nge-share-kan ke mahasiswa itu ya last minute gitu. Ya biasa saja kita memahami itu sebagai gayanya ITS mungkin seperti itu. Nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi nanti apa mengerjakan tugas individu dan kalian apa istilahnya begitu hanya membuat sebuah karangan atau poin-poin. Menurut kalian sebagai mahasiswa ITS yang kuliah khususnya di ITS ya, bukan kuliah di UNAR atau apa. Kuliah di ITS kalian jabarkan atau kalian apa konsep kalian tentang peran mahasiswa ITS di dalam mensukseskan SDG itu. Gitu. Nah itu nanti deadline-nya nanti malam jam 23.59. Itu satu itu aja yang harus diselesaikan. Oke, kita lanjut ke materi. Oke. Jadi konsep SDG itu sebenarnya tidak bisa terlepas, saya harus nerangkan dulu tentang sustainable development. Kenapa? Gitu, karena di ITS itu di RPS-nya kalau nggak salah, itu langsung topiknya itu tuh ke MDG dulu, Millennium Development Goals. Terus kemudian ke SDG. Nah, Millennium Development Goals sama SDG, Sustainable Development Goals, itu tidak bisa kita terangkan dengan meninggalkan konsep dasarnya. Apa konsep dasarnya? Sustainable Development ini. Nah, Sustainable Development ini saya menggambarkan itu seperti ini, keledai. Keledai itu sebenarnya fungsinya itu membantu manusia seperti sebuah sesuatu yang diciptakan Tuhan yang peruntukannya itu untuk membantu manusia begitu. Tetapi jadi kalau sudah membantu manusia berarti sebenarnya kan meringankan pekerjaan kita. Nah, tetapi permasalahannya ketika manusia itu mengintervensi, kenapa saya bilang mengintervensi atau gampangnya begitu kalimatnya merekayasa, keledai itu dengan tanda petik egoisme manusia masuk, yaitu keserakahan, kemudian apa istilahnya begitu, keinginan untuk cepat selesai, profit yang banyak dan sebagainya, maka keledai itu dieksploitasi sedemikian rupa sehingga melebihi kapasitas keledai itu untuk misalnya mengangkut. Ya. Maka yang terjadi adalah fungsi keledai itu bukannya membantu manusia, tapi itu menjadi sebuah bumerang, menjadi trouble buat manusia sendiri. Dan ini berlaku untuk bumi yang kita tempati itu. Ya, jadi kita mulai dengan video dari UN tentang sebenarnya bumi itu tidak butuh kita. Yang butuh itu kita sebagai manusia. Kita lihat ya. Some call me nature. Others call me Mother Nature.
I've been here I've for been over here for four over and a 4.5 half billion years. billion years. 22,500 times 500 times than you. longer than you. I don't really need I people, don't really need but people need me. but people need me. Yes, your future depends Yes, on me. your future depends on me. When I thrive, When I thrive, you thrive. when I falter, When I you falter, falter. you falter. Or worse. Or worse. But I've been here for eons. But I've been here for eons. I have fed I species have greater fed than species you. greater And than I you. have starved And I have species starved greater than species you. greater than you. My ocean, My oceans, my soil, my soil, my flowing my streams, flowing my streams, forests, my forests, they all can take you they all can take or you leave you. or leave you. How you choose to live How each you day, choose whether to live you each day, regard whether or you disregard regard me, or doesn't disregard really me, matter to doesn't me. really matter to me. One way or One the other. way Your or the other. actions will Your determine actions will your determine fate, your not mine. fate, not I am mine. nature. I will am go nature. on. I will go on. am prepared I to am evolve. prepared to evolve. Are you? Are you? Oke. Saya membuka kuliah ini dengan sedikit renungan tentang video tadi, ya. Kenapa? Karena kalau saya itu menerangkan tentang menerangkan tentang sustainable development, itu saya sebenarnya bukan sekedar transfer knowledge, transfer ilmu, transfer apa istilahnya, bukan sekedar transfer pengetahuan, begitu bukan, tetapi sebenarnya saya mengajak saya sendiri dan kalian itu memiliki lifestyle, susah kan? Memiliki lifestyle yang atau gaya hidup, atau setelah kita punya knowledge tentang sustainable development ini, kita merubah mindset berpikir kita. Setelah merubah mindset berpikir kita mulai mengasah afeksi kita, perasaan kita, dengan perasaan menganggap bahwa bumi itu adalah, kita itu simbiosis mutualisme dengan bumi. Nah, kalau sudah tercipta seperti itu, maka diharapkan akan lahir psikomotorik. Apa itu psikomotorik? Perilaku kita sebagai imbas dari mindset yang kita bentuk tadi. Gitu. Jadi video tadi itu sebenarnya ajakan renungan bahwa bumi itu tidak butuh kita loh. Bahkan apapun yang kita lakukan di permukaan bumi itu no problem. It doesn't matter buat bumi. Ya, dan bumi itu grammarnya itu si. Jadi apa istilahnya? Ibu, seorang ibu yang dia hanya bisa memberi, tetapi ketika keserakan manusia itu masuk terlalu dalam, intervensi terlalu dalam, eksploitasi terlalu dalam, maka yang terjadi adalah hubungan timbal balik dalam pengertian seperti bumerang yang dilempar, dia akan kembali ke kita. Tapi semua, kalau kita lempar baik, yang kembali ya baik, gampangnya gitu. Kalau yang kita lempar buruk, maka buruk. Jadi ini bukan sekedar transfer ilmu, ini adalah sebuah kampanye untuk mengajak kita semua peduli dengan bumi. Dan ingat, sustainable development, mindset berpikir kita jangan terpaku bahwa ini persoalan hanya lingkungan hidup. Lingkungan hidup kita ketahui ada biotik, ada abiotik, ya. Biotik itu bisa hidup, makhluk hidup dan sebagainya, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan kita. Abiotik ini bisa buminya itu sendiri dalam pengertian sesuatu yang tidak bernyawa, ya. Tapi di antara dua tadi, biotik dan abiotik, ada satu lagi,
adalah lingkungan sosial. Jadi lingkungan biotik, abiotik, dan lingkungan sosial. Nah, ketiga ini disasar atau diambil atau digarap oleh konsep sustainable development itu. Jadi bukan hanya lingkungan hidup, no. Jadi tiga itu, abiotik, biotik, dan lingkungan manusianya. Ya, itu yang digarap oleh sustainable development. Nah, seperti apa? Kita lihat kembali. Selanjutnya, kita akan melihat video, ada video lagi sepertinya. Tentang apa itu Sustainable Development Goals. This September, 193 countries will meet at the UN to adopt new global goals. These 17 goals provide a roadmap that will help the world achieve sustainable development. But what exactly is sustainable development, and how does it affect us? Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. But what does that mean? Everyone understands the need to grow their economies, but not everyone takes into account the negatives that unbalanced economic growth can have on the environment and on people's well-being. It's time to change that by looking at the world in a different way. The Sustainable Development Goals will help us to do that. Sustainable development is about the big picture. It's about improving the lives of everyone, everywhere, and achieving all these things together. It's also about the details. That means we want economies to grow, companies to thrive, and people to have decent work. We want to create new, innovative technologies, but not by harming the environment. We want everyone to have access to nutritious food, regardless of where they live. We want affordable and quality education for everybody, not just a few. We want freedom of speech, but we don't want that to mean violence. But how can we achieve all of this, and where do we even start? The 17 goals will mean member states alongside civil society stakeholders and major groups will be working together for the next 15 years, looking at ways we can do business differently so that everyone gains. With these 17 global goals as our guide, we can achieve sustainable development and live in a world where people and planet benefit. But we have to act now. This is the time for global action. To find out how you can get involved and learn more about the goals, go to www.un.org/sustainable development. Jadi Sustainable Development itu sudah menjadi salah satu program dari UN, United Nations, untuk menjadi fokus buat pembangunan di negara-negara di seluruh dunia, baik entah itu sudah berkembang atau belum berkembang. Pembangunannya, semua anggota PBB diharapkan mengikuti mainstream tentang sustainable development. Kenapa seperti itu? Karena permasalahan-permasalahan yang timbul daripada unsustainable development itu bentuknya global. Apa yang terjadi di Kalimantan terkait perusahaan hutan itu bisa dampaknya itu di Eropa, seperti itu. Jadi dampaknya itu dampak global. Nah, karena dampak global, maka penyelesaiannya itu harus sistemik. Jadi seperti teori sistem kemarin. Jadi tidak bisa dipisah-pisah, itu tidak bisa. Dan ini menyangkut political will, menyangkut kebijakan, menyangkut komitmen rakyat, menyangkut kesadaran, menyangkut kampanye sustainable development, menyangkut banyak hal. Jadi sustainable development itu kalau kita paham betul, mulai dari tumbuhnya sebatang pohon sampai pada seorang bayi yang meninggal akibat kurang gizi, itu masuk semua dalam sustainable development. Oleh karena itu 3 tahun terakhir itu penelitian dosen secara nasional ya. Penelitian dan pengabdian masyarakat dosen itu secara nasional wajib hukumnya memasukkan isu tentang sustainable development. Nah, ini nanti jadi ujung-ujungnya goalnya itu harus kalau penelitian ini yang diajukan ini maksudnya temanya ini
menyasar pada segmen mana dari sustainable development itu gitu, digitukan. Jadi Singlitapmas kemarin itu seperti itu ya. Begitu juga nanti Bu, ini nanti hubungannya sama tugas-tugas kita apa? Himbauannya PKM proposal yang akan kalian ajukan nanti sasarannya atau goalnya juga menyinggung tentang konsep sustainable development ini. Jadi menurut konsep sustainable ini ya, konsep ini tidak terpaku pada satu disiplin keilmuan, tapi dianggap semuanya, entah itu teknik kimia, entah itu elektro, entah despro, entah mesin, entah arsitektur, entah semua departemen itu pasti memiliki peran di dalam terbentuknya ini, apa istilahnya begitu, achievement to sustainable development, unsur-unsur dari sustainable development. Kenapa? Karena ini berbanding lurus dengan itu tadi saya bilang penelitian dosen di semua jurusan loh ya, di semua jurusan, di semua departemen itu diwajibkan untuk mengkaitkan dengan isu sustainable development. Nah, ini menjadi sebuah pemikiran yang bagus sebenarnya ya, bagus sekali kalau bisa. Dan tapi yang maksud saya bagus tetapi itu maksud saya begini, jangan hanya just knowledge gitu, jangan hanya sekedar pengetahuan, bisa enggak ini di breakdown menjadi sebuah perilaku yang masif dan menjadi sebuah gerakan yang itu menjadi gaya hidup. Nah, kalau sudah jadi gaya hidup, baru bumi ini merasakan dampak positif dari perubahan makhluk hidup yang berada di atasnya, dan bumi juga akan mengalami regenerasi, gampangnya kayak gitu, yang bisa meregenerasi. Nah, kita hidup di sebuah bumi atau di sebuah planet, di sebuah rumah yang ini sebenarnya data lama, gitu. Ini sudah 22 tahun yang lalu. Tapi kita lihat, terakhir ini tahun 2000 saja, kita sudah melihat sebuah fenomena di mana semua hal yang berhubungan dengan unsustainable, ya, sesuatu yang tidak berkesinambungan atau berkelanjutan, itu kurvanya naik terus. Jadi gampangnya sustainable development itu adalah pembangunan yang memikirkan masa depan generasi mendatang. Gampangnya seperti itu. Nah, lalu aplikasinya seperti apa, Bu? Ya, itu di semua aspek. Mulai dari populasi yang terus naik, penggunaan air, dan ingat ini penggunaan air itu baru mulai tahun 1900, konsentrasi CO2, kemudian naiknya jumlah kendaraan bermotor itu baru tahun 1925, kemudian konsumsi misalnya sesuatu untuk menyuburkan tanaman, kemudian hilangnya hutan tropis, penggunaan kertas. Nah, misalnya penggunaan kertas saja kita simpulkan bahwa misalnya ITS dulu ya, ITS itu saya itu 2015 lulus S3 arsitektur ya. Tahun 2012 palingnya. 2012 itu ITS itu TA, tesis, terus disertasi, itu kertasnya itu masih satu-satu, ya, masih satu-satu. Jadi maksudnya itu satu lembar, satu halaman gitu lah. Nah, terus kemudian kalau nggak salah tahun 2014 kalau nggak salah. Jadi saya itu kategori yang 2014, 2013 kalau nggak salah, itu ITS buat kebijakan bahwa TA, tesis, disertasi, kertasnya harus bolak-balik. Jadi satu lembar kertas itu untuk 2 halaman. Gitu. Sebagai upaya ini, penghematan kertas. Gitu.
Nah, tapi kalau penyimpanan kertas, tisu, nah, bagaimana tisu dan sebagainya. Tapi minimal itu sudah dilakukan oleh kita yang paham ilmunya dan mencoba untuk menerapkan dalam skala masif dengan campur tangan kebijakan, ya seperti itu. Nah itu maksudnya seperti itu. Nah kemudian fisheries valley exploited itu illegal fishing, ya. Jadi penangkapan ikan yang luar biasa, ya, ketika ikan bukan lagi sebagai sesuatu yang bahan makan secukupnya, tapi sebagai ekspor komoditi, maka ini mengalami kenaikan yang luar biasa. Nah, diprediksi 2050 itu penduduk bumi ini sudah 9 miliar. Nah, bagaimana 9 miliar itu? Saya betapa crowded-nya. Ya, jadi di Surabaya itu ada rumah itu ukurannya itu 2 kali 8. 3 kali 8 atau 2 kali 8. 3 kali 8. Saya enggak bayangkan 3 kali 8. Betul, terus 8. Itu dijual 150 juta. 3 kali 8 meter persegi, berarti 24 meter persegi. Itu dijual cash 150 juta. Dan itu di gang sempit ya, bukan kok di yang bisa dilalui mobil itu enggak. Di gang sempit itu dijual segitu. Itu sudah di tahun ini lah. Kita enggak tahu. Mungkin nanti manusia itu tinggal dalam satu petak-petak itu, enggak tahu. 9 miliar itu nanti bentuk dampaknya, impact-nya ke pemukiman seperti apa. Nah, lanjut ini. Sustainable Development sebenarnya sudah dimulai, konsep ini mulai dari tahun 72, dan terakhir itu sebenarnya tidak didengungkan sebagai bentuk ayo kita konferensi khusus untuk ini, tetapi terakhir kemarin disinggung di dalam G20, ya, kebetulan Presiden kita itu sebagai ketuanya G20, dan Presiden kita itu kemarin dengan bangganya itu versi presiden ya, versi presiden, versi politisi maksudnya, itu berpidato bahwa Indonesia sudah berhasil mengurangi emisi 20%. Emisi 20% luar biasa. Amerika enggak mau, Cina enggak mau. Karena kalau emisi dikurangi berarti industrialisasi juga harus turun. Kendaraan bermotor turun dan sebagainya. Pabrik-pabrik istilahnya begitu mengurangi kegiatannya dan sebagainya. Makanya Amerika dan Cina itu enggak mau. Nah, tapi apa yang dipidatokan oleh Presiden Republik Indonesia itu dibantah oleh para aktivis lingkungan, ya, khususnya di Indonesia, dengan asumsi bahwa mengurangi emisi dalam skala global itu sangat kecil pengaruhnya tanpa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Ya, padahal Indonesia itu masih eksploitasi batu bara luar biasa. Ya. Nah, ini batu bara ini sekarang Presiden mengeluarkan larangan pencabutan izin tambang batu bara yang diekspor ke luar negeri. Kenapa? Bukan karena masalah ini, bukan masalah sustainable development, tapi karena PLN kekurangan apa istilah itu, pasokan batu bara. Jadi PLN itu harus beli batu bara di negerinya sendiri yang kaya batu bara dengan harga seperti harga impor. Nah ini yang membuat Presiden geram sehingga apa istilah begitu, mencabut izin pertambangan batu bara itu, dan kemudian harus menyediakan kebutuhan bumi. Nah, salah satu cara atau breakdown daripada mencapai sustainable development itu PBB mencanangkan ini. Kalian Millennium Development Goals yang harusnya ini lolos tahun 2015. Ya. Tapi apakah di Indonesia begitu? Kalian lihat saja. 1, 2, 3, 4, 5 ini semua itu esensial kebutuhan manusia. Ya, bukan kebutuhan tersier ya, tapi kebutuhan primer semua. Untuk agar manusia itu layak hidup. Itu minimal 8 ini begitu. Nah,
Millennium Development Goals ini contoh dalam skala kecil bagaimana PKM kalian itu harus nanti menyasar ini loh. Kemiskinan, memberantas kemiskinan, kelaparan, ekstrim, pendidikan dasar, gender, pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, kesehatan ibu, memerangi HIV, AIDS, malaria, sampai pada kelestarian lingkungan dan kemitraan global dalam rangka mewujudkan sustainable. Itu PKM-nya itu nanti isinya dihimbau untuk ke sana. Ini yang Millennium Development Goals dalam pengertian ini sebenarnya sudah selesai 2015 ya. Nah, yang terpenting dari semua slide itu slide ini. Di seluruh dunia, konsep sustainable development itu melibatkan 3 unsur ini. People, profit, dan planet. Apa maksudnya? Pembangunan di sebuah lokasi atau tempat harus melibatkan 3 P. People, sosial, manusianya, profit secara ekonomi, dan planet. Ini menjadi irisan yang irisannya itu baru bisa disebut sustainable. Sebuah pembangunan baru bisa dikatakan sustainable jika melibatkan 3 P ini. Nah, 3 P ini kalau di breakdown lagi kayak apa, Bu? Misalnya sosial manusia. Misalnya Freeport mendirikan Tembagapura di Timika misalnya, di Kuala Namu, itu kalau dari dulu pertama yang dikejar itu kan profit saja, seperti biasa. Pertumbuhan ekonomi, efisiensi, stabilitas itu yang diperlukan untuk mencapai sebuah pembangunan ekonomi yang sustain dari aspek ekonomi. Tapi pemikiran naik ke lingkungan. Lingkungan ini dalam pengertian bagaimana dengan adanya Freeport, itu lingkungan tetap sehat. Hutan-hutan di sana itu tetap alami, tapi kita lihat aja apa iya gitu. Konservasi SDA bisa terbarukan gitu. Nah, perkaranya kalau tambang itu nggak bisa terbarukan. Jadi Freeport itu sekarang kedalamannya sudah lebih dari 3 kilo sehingga upacara 17 Agustusan di kedalaman 2 kilo itu diadakan oleh Freeport. Ya meskipun enggak lama, cuma sekitar paling lama setengah jam, tapi karena mereka ditambang, mereka mengadakan upacara 17-an itu di kedalaman 2 kilo. Nah, seperti itu. Itu dulu. Nah, sekarang kalau dihubungkan dengan sustainable secara global, maka unsur sosial ini apa? Nah, bisa enggak Tembagapura itu menyediakan ketersediaan lapangan kerja untuk penduduk lokal. Entah itu jadi kuli, jadi posat, jadi satpam, jadi tukang jaga ronda kalau malam, atau kurir, atau tukang kebun, atau apapun ya. Ini masyarakat sekitar itu terserap enggak lapangan kerjanya. Nah, itu satu. Kesetaraan, apakah masyarakat lokal di sana mendapatkan gaji perlakuan yang setara dengan setara di sini pengertiannya keadilan berimbang ya, bukan kok ya enggak mungkin toh Bu enggak sekolah sama yang bukan gitu. Jadi maksudnya setara di sini itu secara humanis, kalian tahu sendirilah di sebuah tempat kerja bagaimana memperlakukan seorang pejabat tinggi, memperlakukan seorang pekerja cleaning service dengan humanis. Gaji boleh tidak sama, ya. Pekerjaan memang berbeda, tapi humanisme itu hukumnya wajib. Perlakuan kita terhadap seorang cleaning service, perlakuan kita terhadap tukang sapu dan sebagainya, itu landasannya universal, harus humanis, ya. Karena tidak ada yang satu sama lain itu manusia gitu. Jadi hanya berbeda dalam bentuk itu tadi perbedaan yang sifatnya struktural gitu. Tapi
kesetaraan di sini itu menjamin apakah di sana terdapat nilai-nilai yang humanis, tidak terjadi perbudakan, apalagi udah kamu itu untung loh dipekerjakan di sini. Nah, seperti itu bukan kesetaraan. Jadi kesannya itu mereka mengemis, padahal mereka mengeruk kekayaan alam di lokasi itu misalnya. Keamanan, pendidikan, kesehatan, bahkan partisipasi rakyat atau partisipasi masyarakat di situ. Kalau kita misalnya bikin RT RW sebuah kota, rencana tata ruang dan wilayah kota, maka partisipasi masyarakat itu sangat diperlukan. Jangan sampai masyarakat nggak tahu bahwa dia itu bertempat tinggal di daerah yang rawan bencana. Padahal RT RW-nya berbunyi bahwa apa istilahnya begitu, draft atau pembuatan RT RW berbasis bencana. Begitu, berbasis bencana, maka masyarakat yang berada di lokasi bencana itu harus dilibatkan. Kalau dilibatkan minimal dia tahu dia berada di sebuah lokasi yang rawan bencana. Berarti dia punya hak untuk diberi penyuluhan tentang risiko yang akan muncul. Entah itu longsor, entah itu tentang likuifaksi, entah itu tentang ancaman puting beliung, entah apapun. Nah, itu yang disebut melibatkan partisipasi masyarakat. Dan yang lebih penting lagi, yang kayaknya agak sulit diterima logika, di dalam people ini, sosial ini, ada topik tentang identitas budaya, bahwa pembangunan di suatu tempat dilarang untuk menghapus identitas budaya tempat tersebut. Dilarang untuk menghilangkan identitas tempat tersebut ya. Jadi misalnya kalau kita lihat dalam skala negara itu Bali lumayan bisa mencerminkan kebaliannya. Jepang, kemudian beberapa negara Afrika mungkin ya. Jepang, mana lagi? Yang ketika pariwisata, turisme, kebudayaan yang berbeda masuk, kebudayaan asli itu enggak hilang gitu. Tapi malah memperkaya kondisi lah, itu termasuk pembangunan people ini yang disasar. Jadi ini kata kunci daripada pembangunan berkelanjutan itu 3 ini sebenarnya. Ini wajib hafal di luar kepala. People, planet, dan profit ini. Nanti keluar ini kayaknya di apa ya ETS. Itu. Nah, itu. Jadi 3 itu kalian pahami apa saja yang masuk, dan yang saya share di Classroom itu lebih lengkap. Ini saya ambil yang penting-penting saja. Jadi ini ketika kita merasakan ini gambar-gambar tentang pembangunan yang tidak atau yang unsustainable ya. Jadi kita lihat Kalimantan tahun 1950 sama tahun 1920 itu sudah hijaunya itu sudah nampak sekali kurangnya. Nah, pertanyaannya kan kayak gini, loh Bu, apakah memang unsustainable itu tidak berbanding lurus dengan pembangunan? Enggak, ya, enggak. Kita cenderung mungkin kita bisa ngomong gini, illegal logging atau penebangan hutan atau deforestasi, orang yang tidak paham akan menangkap itu sebagai sebuah impact atau sesuatu yang memang berbanding lurus dengan pembangunan perumahan dan pemukiman. Ya. Tetapi enggak. Bagaimana seseorang harus bisa menciptakan konsep hunian yang apa istilahnya begitu, tetap sustain itu menjadi tantangan, Begitu juga para pejabat, para decision maker, bagaimana menjadikan apa istilahnya begitu, faktor hijau ini, ruang terbuka hijau ini sebagai kebutuhan manusia sekaligus dia sebagai apa istilahnya begitu, sesuatu yang nanti tidak berdampak negatif pada manusia. Itu tantangan semua, dan itu dibutuhkan kebijakan. Misalnya RT RW
kota itu dulu 15% dari wilayahnya harus RT ya, ruang terbuka hijau. Karena ternyata itu enggak ngaruh, naik lagi jadi 20, naik lagi 25, naik lagi sekarang 36 kalau nggak salah. Ya, nah itu berarti kan dibutuhkan kebijakan, dibutuhkan political will kayak gitu. Ya, kalau enggak yang terjadi kayak gini, ya ada kemungkinan sesuatu yang hijau menjadi, ya sekarang saya sudah ngalami. Dulu waktu saya ngajar pengantar ilmu lingkungan, saya 10 tahun nanti saya pernah bilang bahwa ada kemungkinan kita itu nanti akan terjadi pergeseran menjadi negara subtropis dalam pengertian bukan geografisnya yang bergeser, tetapi musimnya yang bergeser. Dan terjadi, kita sekarang sudah biasa untuk hujan es misalnya di beberapa tempat. Kemarin sore hujan es di daerah Pakuwon, terus kemudian daerah Malang, kemudian daerah Bromo, di dataran tinggi Dieng, itu sudah biasa kita melihat es. Dan sesuatu yang dulu mungkin tidak pernah kita alami, ya. Itu contohnya. Nah, fenomena unsustainable yang kita rasakan sekarang, dan ini sebenarnya fenomena yang sangat memprihatinkan, itu gambar ini. Kita sebenarnya mungkin gambar ini susah diterjemahkan meaningnya, tapi sebenarnya kita sekarang sudah melihat ini di mana-mana. Apa? Di sudut kota yang lain, kita mungkin melihat seseorang yang berjuang untuk sepotong jagung ini agar dia bisa bertahan hidup, ya, just for survive, ya, untuk hidupnya, untuk menyambung nyawa. Tetapi di belahan lain atau di sudut kota yang lain, orang mempergunakan sepotong jagung ini, kasarnya begitu ya. Ini cuman idiom atau karikatur untuk kebutuhan tersiernya apa? Sebagai biogas untuk mobilnya begitu. Nah, ini mobil itu kan sudah kebutuhan tersier. Gitu. Ya, jadi ini berarti fenomena unsustainable. Kenapa? Yang satu itu masih bertahan hidup loh. Bertahan hidup berarti dia kalau enggak bisa meninggal. Yang satu sama-sama memperebutkan sesuatu, yang satu untuk bertahan hidup, yang satu untuk sudah kebutuhan tersier. Tersier itu ketiga loh. Ya. Primer, sekunder, tersier. Sudah tersier itu ketiga. Ya. Nah ini dengan munculnya para sultan-sultan, munculnya para konglomerat di Indonesia, di satu sisi kita melihat di ujung-ujung sudut-sudut wilayah Indonesia kemiskinan itu luar biasa parah, apalagi seiring dengan pandemi. Nah ini fenomena. Nah kita lihat narasi dari apa istilahnya yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan unsustainable di bidang bahan bakar fosil. Pandemi juga ini berasal dari aktivitas perusahaan virus yang kami bilang sebagai penyakit zoonosis. Ya, itu berasal dari penggunaan hutan. Penyakit yang seharusnya ada di hutan, kemudian berpindah ke hewan, kemudian ke manusia.
Jadi kalau masalah utamanya sebenarnya penggunaan fosil fuel yang masih terus digunakan ya untuk industri, transportasi, sehingga itu menjadi pemicu terbesar terhadap dampak dari perubahan iklim. Nah, tentu itu sesuatu yang besar dan butuh effort yang lebih besar terkait dengan itu. Artinya effort yang lebih besar tentu ada kebijakan politik yang lebih kuat dari negara-negara besar ya, dan juga butuh effort yang lebih besar juga dari industri-industri yang melakukan pengerusakan itu, yang terus melakukan polusi dan emisi dari aktivitas produksinya. Kita sudah tidak punya waktu lagi ya. Jadi kita sudah tidak punya waktu lagi, harus kita berbuat sekarang dengan merubah pola produksi dan konsumsi tentunya secara masif dan progresif. Jadi itu tadi kenapa saya bilang bahwa yang berpengaruh besar terhadap perubahan iklim itu salah satunya adalah penggunaan bahan bakar fosil. Kalaupun tadi dibilang apa peran kita, bahkan di narasi itu gini, satu triliun pohon ditanam pun itu tidak akan bisa mengubah perubahan iklim dalam pengertian gini mungkin. Penggunaan bahan bakar fosil itu mungkin berdampak, cuman saya belum mendapat data tentang prosentasenya terhadap perubahan iklim itu apa ya yang terbesar. Misalnya tadi disebut bahan bakar fosil, kalau misalnya pohon itu bisa menganulir berapa dari emisi. Bahkan kita tahu laut yang bersih itu juga bisa menyumbang oksigen yang luar biasa. Laut yang bersih, kemudian triliunan pohon gitu. Nah perkaranya ketika itu kemudian diimbangi dengan apa istilahnya terpakainya itu tadi bahan bakar fosil, maka ini menjadi sesuatu yang kayak apa seimbang gitu, sehingga berarti tidak begitu banyak pengaruh kecuali kita memiliki kebijakan-kebijakan, misalnya beralih ke kendaraan listrik, beralih pada dan seperti itu ya, seperti itu. Nah, perkaranya itu kan butuh sebuah reformasi transportasi, gitu loh, masalahnya gitu. Nah, yang dikejar itu kalau kita ngomong tentang teknologi motor listrik, tetapi infrastrukturnya itu tidak memungkinkan, yo percuma gitu loh, itu ya seperti itu. Nah, ini contoh-contoh apa yang bisa kita lakukan untuk aktif dalam apa istilahnya begitu membangun lingkungan yang hijau. Jadi ini memang harus dari anak-anak. Jadi sekarang itu anak-anak SD itu ada namanya lomba eco school misalnya. Terus di kalangan dosen mulai ada eco kampus. Kemudian ada banyak hal lah, konservasi energi, macam-macam. Oleh karena itu setiap ilmu itu sebenarnya menyumbang. Nah kalau informatika kemana? Informatika itu sebenarnya memberikan banyak data atau banyak input untuk sesuatu yang sifatnya itu green technology ya. Jadi apa istilahnya begitu? Karena itu tadi penelitian itu semua bisa, berarti sebenarnya terobosannya ada semua, ya ada semua. Jadi kalau misalnya arsitektur ini saya bilang, sebenarnya sebuah kampus, sebuah rumah yang minimalis itu seperti apa ya? Orang masyarakat awam khususnya memikirnya itu rumah minimalis itu rumah yang disebar oleh para properti itu gambar-gambar. Kecil, mungil, cantik, elegan, demikian minimalis. Tapi kalau kita melihat meaning dalam pengertian sesungguhnya rumah minimalis sebenarnya adalah rumah yang di situ gampangnya begitu adalah hemat energi. Hemat energi bisa dimulai dari pembuatan
desain sampai pada pembuatan materialnya menggunakan bahan-bahan lokal sampai pada penggunaan atau maintenance ataupun penggunaan energi rumah itu hemat listrik. Jadi kalau misalnya ya, yang salah kaprah itu adalah kita itu hidup di dunia tropis gitu loh. Ya, kita itu hidup di lingkungan belahan bumi tropis. Kenapa desain rumah di Indonesia itu adalah desain rumah yang mayoritas subtropis begitu. Itu yang menjadi mindset yang susah karena kita itu mikirnya apa? Gampang saja ya. Kita menemukan hal itu di lapangan. Orang menganalogikan rumah yang punya AC, punya banyak mobil, itu adalah indikator kaya, indikator sukses. Ya. Nah, padahal itu sebenarnya ditinjau dari sustainable development ini, rumah yang seperti itu, dalam pengertian kalau misalnya gaya hidupnya tidak sustain sama sekali gitu loh. Ya. Jadi kalian lihat indikator rumah yang kaya itu hampir semua ruangan dikasih AC. Karena ada AC otomatis apa? Bukaan itu kan diperkecil. Jendela-jendela itu rumah minimalis kecil-kecil. Karena enggak akan dibuka jendela itu. Gitu. Kenapa? Mengandalkan AC. Kalian tahu AC itu ya gas yang keluar ketika AC dihidupkan, kulkas dihidupkan dan sebagainya itu menyumbang karbon ke udara yang berakibat pada global warming itu seberapa. Ya, itu berdampak pada merekahnya lapisan ozon. Terjadi deplesi ozon yang luar biasa. Nah, itu berarti makin panas. Ketika bumi makin panas, kita tambah dengan AC lagi. Ya, perlu dapur dikasih AC. Jadi masak itu isis gitu. Nah, itu contoh dari salah kaprahnya masyarakat di negara kita gitu. Jadi apa ya? Susah. Jujur saya merubah mindset itu susah. Gimana ya menekankan itu? Dan seorang arsitek sendiri cenderung ketika membuat desain rumah itu mengikuti pembeli. Bisa enggak mereka mengedukasi gitu, bahwa sumber energi terbesar di negara tropis itu matahari. Berarti apa? Maksimalkan energi matahari itu untuk penerangan. Berarti apa? Kalau bisa milih rumah menghadap timur itu lebih baik. Satu bukaan dan satu energi, itu ada dua angin ya, karena kita hidup di negara tropis. Berarti apa? Banyak bukaan dan kemudian istilahnya memaksimalkan energi matahari. Berarti ventilasi harus di mana-mana. Ya. Itu yang terjadi, tapi itu kan tidak pernah terjadi karena semua orang ingin mendesain rumahnya dengan itu tadi, minimalis dalam pengertian yang salah kaprah itu tadi. Nah, itu contoh nyata termasuk ITS loh ya, termasuk ITS. Saya tidak habis pikir sehingga kenapa ketika pandemi itu ITS itu banyak karena saya melihat gedung-gedung ITS itu saya melihat tidak sustainable sekali. Siang hari listrik nyala semua. Ya, kalau kalian lihat gedung S ya di studi pembangunan, karena saya sering ngajar di situ di lantai 2. Dulu sebelum dirubah, saya enggak tahu sekarang ya. Mungkin dulu itu sudah ruangannya sempit, ya. Jendelanya itu dikunci mati gitu. Lebih parah lagi apa? Jendela yang tembus keluar itu agar matahari bisa masuk sudah sekarang tidak dikunci mati. Kenapa? Karena ada AC-nya. Ditambahi lagi apa? Dicat hitam. Bayangkan. Begitu listrik mati, tidak ada genset, kita seperti diungkep ayam ungkep jadinya. Itu saya tidak habis pikir ini peran arsitektur di ITS ini mana gitu. Belum kalau kita menyasar gedung S, tower MIPA. Wow, itu luar biasa. Saya nggak paham itu. Satu tangga, terus ada liftnya, satu selasar dengan sini ruang, berarti hanya ada satu entrance untuk keluar masuk. Begitu mahasiswa keluar, lah itu ketika pandemi sudah selesai. Ya.
habis, nggak ada prokes di situ gitu. Nah ini saya susah itu ngomong ini. Jadi maksudnya sebenarnya saya ngomong sustainable development ini susah, di tempat kita saja enggak bisa kok kayak gitu. Di tempat kita sustainable development masih dalam bentuk ekokampus, masih dalam bentuk nanam pohon sebanyak-banyaknya. Ya, memanfaatkan tanah sekitar dengan jual sayuran, nanam hidroponik dan sebagainya. Ya cukuplah, itu memang bagus. Itu maksud artinya itu lifestyle yang bagus. Tapi berkaitan dengan bangunan gedung-gedung, sehingga saya sampai mikir gini, bisa enggak kita itu siang enggak pakai listrik gitu? Maksudnya jangan nyala listrik itu, pergunakan matahari sebanyak mungkin gitu. Saya enggak tahu itu. Jadi ya, maksud saya dari sudut arsitektur saya susah itu ngomong. Saya itu dulu beli rumah, kemudian saya rombak, saya coba untuk membangun sesuai dengan konsep ini. Jadi saya itu sebenarnya bukan karena saya arsitek. Saya mencoba sustain ini tadi loh. Ke depan kita itu makin panas gitu. Saya bangun rumah saya dengan plafon yang tinggi, tembok yang tinggi, bukaan sebanyak mungkin ya. Saya tanam pohon sebanyak mungkin dan saya tidak butuh AC kecuali untuk tamu gitu. Kenapa? Sudah, jangankan malam hari, siang hari itu sudah kedinginan semua gitu. Ya, karena desain itu dan saya tidak butuh listrik kecuali malam hari dalam pengertian untuk penerangan, ya. Itu apa istilahnya ya? Bukan apa-apa. Artinya saya dengan menerapkan konsep sustain itu ternyata saya mendapat banyak manfaat. Saya rumah 2 lantai dengan luas 400 meter persegi, saya cuma mengeluarkan listrik per bulan itu 300.000. 300.000 saja. 300.000 itu karena sayangnya saya masih pakai ada sanyo, ada kulkas besar dan seperti itu, masih seperti itu. Ya, seandainya mungkin itu dikurangi malah lebih kecil lagi. Masih berkisar di angka 300, 200. Itu ya yang baliknya ke saya akhirnya seperti itu. Bukan ngirit ya, tapi artinya saya merasakan banyak manfaat gitu. Gampangnya seperti itu. Nah ini loh, saya mungkin ITS itu gimana? Jadi saya itu paling geram kalau jalan-jalan di ITS. Dulu ya malahan sebelum pandemi, tiap lewat ruangan itu jam 12 siang, listrik nyala di selasar-selasar itu. Saya jalan sambil matikan. Kebiasaan saya. Ya, itu contohnya begitu. Ya, jadi ini yang saya bilang, nerangkan ini enggak knowledge saja loh, ini mindset. Dan saya juga belajar apa ya? Saya itu masih belajar juga, dan saya coba terapkan. Saya cuma ingin seperti ini dalam sebuah grand teori besar dunia, yang itu menurut saya positif, saya ingin berperan serta. Itu saja saya, ini konsepnya itu saja. Nah ini contoh-contoh yang di kelas, di tempat lain, di tempat-tempat lain, apa yang menyebabkan bisa. Oke, sampai sini ada ditanyakan. Ini tentang ya. Jadi video ini saya saya singkat tentang bahwa generasi Z itu apa istilahnya begitu, lebih paham atau lebih tertarik dengan isu lingkungan. Kalian tahu di media sosial mulai rame anak-anak kecil yang mereka berbicara di ranah global tentang lingkungan hidup. Bagaimana? Kenapa? Karena ya itu tadi, mereka itu nanti pewarisnya. Nah, pewaris kok dapat sampah, kasarnya seperti itu. Dan di video ini kita melihat bahwa contohnya Presiden Amerika Serikat yang lalu itu tidak begitu tertarik dengan isu sustainable development ya. Oke, saya setelkan sedikit saja. Kita tahu
mana pemimpinnya tidak concern dan kenapa generasi muda tertarik gitu itu di video ini. Climate change is real, and that is exacerbating this. We've had temperatures explode this summer. If we ignore that science and sort of put our head in the sand and think it's all about vegetation management, we're not going to succeed together protecting Californians. It'll start getting cooler. You just watch. I wish science agreed with you. I don't think science knows, actually. We are in the beginning of a mass extinction. All you can talk about is the money and fairy tales of economic growth. Tentang sustainable development. Ada satu lagi yang kita lebih cepat untuk menerangkan, yaitu tentang SDG. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum saya lanjut ke SDG. Lanjutan dari sustainable development itu adalah SDG. Ini lebih cepat lagi karena isinya itu tentang kebijakan, jadi kayaknya bukan ranah kita. Nanti kalian sekedar tahu saja. Jadi gini, sustainable development itu kemudian muncul arahan menjadi Millennium Development Goals. Nah, itu berakhir 2015. Berakhir atau tidak, khususnya di Indonesia, itu diselesaikan 2015. Nah, setelah 2015 itu, kemudian jadi ini SDG diperlebar lagi apa breakdown-nya. Nah, kita akan lihat video ini untuk apa sih sebenarnya SDG itu. Karena ini jadi tujuan global, saya bilang tadi semua negara harus mengikuti program ini. Sejak disahkan
disahkan pada tahun 2015 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals terus menjadi topik hangat. Belum tidak sedikit yang belum tahu apa itu bagaimana SDG. SDG Lalu, bagaimana SDG bisa menjadi sebuah tujuan global? Sejarah SDGs tidak lepas dari Millennium Development Goals yang resmi berakhir pada Desember 2015. Berakhirnya MDGs merupakan awal bagi negara-negara di dunia untuk mulai merumuskan sebuah platform baru untuk dapat melanjutkan cita-cita mulia. Pada 2 Agustus 2015, di markas PBB New York secara aklamasi 193 negara anggota PBB mengadopsi dokumen yang berjudul Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Pertemuan Development. tersebut kemudian dilanjutkan dengan Sustainable Development Summit yang berlangsung pada 25 hingga 27 September 2015. Pertemuan tersebut berhasil mengesahkan dokumen yang disebut dengan Sustainable Development Goals atau SDGs yang memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Powering achievement. The adoption of the 2030 agenda, including 17 inspiring sustainable development goals, the SDGs. Our aim is clear. Our mission is possible. Our mission is possible. And our destination is in our sight. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG kemudian ditetapkan oleh PBB sebagai agenda pembangunan global hingga tahun 2030. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut adalah tanpa kemiskinan, hidupan yang sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan berkurangnya kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Indonesia merupakan salah satu dari 193 negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berkomitmen untuk mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan telah menyelaraskan tujuan pembangunan nasional dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Keterlibatan swasta juga menjadi faktor kunci keberhasilan tujuan pembangunan nasional. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan swasta, pemerintah berharap swasta juga mengambil peran dalam upaya pencapaian SDGs. Kami melihat sangat banyak dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara. Pertama ada yang namanya investasi langsung oleh swasta, misalkan dalam membangun infrastruktur ataupun dalam mengembangkan sektor manufaktur akan tumbuhan ekonomi juga. Yang kedua bisa dengan kerjasama pemerintah dan sektor swasta atau kerjasama pemerintah badan usaha di hampir banyak sektor yang ada dalam perekonomian kita. Dan ketiga, ada swasta yang melakukannya melalui filantropi, aktivitas yang dilakukan oleh inisiatif mereka sendiri dengan pembiayaan dari mereka sendiri, tapi memberikan dampak langsung terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat. SDG yang ditetapkan bersama berlaku secara universal, tidak hanya untuk negara maju dan negara berkembang, tetapi juga negara-negara berpenghasilan rendah. Sebagai sebuah kesepakatan global, 17 tujuan pembangunan berkelanjutan bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi menjadi tujuan bersama bagi swasta, pengusaha, komunitas, hingga Anda dan saya. Tim Liputan CNBC Indonesia. Oke, itu yang disebut dengan Sustainable Development Goals ya. Jadi di sini silakan kalian pelajari sendiri kalau misalnya dibuat infografis gitu, apa saja tadi people, planet, itu ditambah lagi malahan kemudian dengan prosperity, peace, partnership. Jadi
luas sekali. Oleh karena itu tadi saya bilang sekarang secara nasional setiap penelitian dan pengabdian masyarakat dosen khususnya harus mencakup ini 17 goal 241 indikator. Jadi kamu mau meneliti apa gitu itu ini disasar ini semuanya. Milih harus tinggal milih ini. Jadi kalau misalnya saya mau penelitian misalnya tentang apa istilahnya gitu. Bagaimana rumah-rumah orang yang tergusur di sebuah tempat itu tidak bisa disamakan dengan perspektif orang yang bangun, sponsor yang bangun. Jadi dia harus memperhatikan kearifan lokal masyarakat itu. Berarti saya di sini tuh masuk ke perumahan, ada perumahan tadi di sini tadi hunian tadi lah. Ya kayak gitu. Dan nanti PKM kalian tuh seperti itu dicocok, bukan dicocok-cocok nih. Temanya itu diantara ini itu masuk kemana gitu. Ya, entah ke energi, entah ke kemana gitu. Contohnya kayak gitu. Nah ini silakan dipelajari ya tulisan toknya. Ini tulisannya. Nah ini kita belajar lagi tentang. Nah ini mungkin bisa dijadikan problem. Artinya waktu pandemi itu pencapaian SDG itu mana saja yang istilahnya mengalami kendala begitu, mengalami kendala ya saya bilang. Jadi kendala itu apa? Nah, itu bisa jadi problem PKM kalian. Ini masukan saya. Tahun 2020 merupakan periode yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Sejak akhir 2019 hingga hari ini, seluruh negara-negara di dunia menghadapi pandemi coronavirus disease atau yang kita kenal sebagai COVID-19. COVID-19 mempengaruhi sebagian besar aspek kehidupan manusia di berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia, termasuk dalam upaya pencapaian Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Sejak tahun 2015, pemerintah di seluruh dunia pada skala nasional maupun lokal telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai 17 target dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah sebagai aktor yang paling dekat dengan masyarakat turut melahirkan kebijakan-kebijakan daerah yang mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di skala lokal. Pandemi COVID-19 kemudian menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah karena dapat memukul mundur semua target tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah tercapai hingga saat ini. Menurut United Nations Department of Economic and Social Affairs, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, tetapi juga berdampak pada sektor lain seperti pendidikan. Saat ini, sebanyak 90% pelajar di seluruh dunia melakukan pembelajaran jarak jauh. Berbagai bisnis dan pabrik harus ditutup, serta terjadi gangguan dalam rantai nilai global dan rantai pasokan produk. Selain itu, 71 juta orang di seluruh dunia diprediksi akan jatuh dalam kemiskinan. Guncangan ini juga menyebabkan 132 juta orang mengalami kekurangan gizi pada tahun 2020. Lalu, sejauh mana COVID-19 mempengaruhi upaya pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan? Berikut ini adalah beberapa target tujuan pembangunan berkelanjutan yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Tujuan 1. Tanpa kemiskinan. Pembatasan aktivitas dalam masa pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat, terutama kelompok rentan, kini kehilangan pendapatan. Tujuan 2. Tanpa kelaparan. Proses produksi dan distribusi pangan terganggu, serta akses terhadap pangan menjadi lebih sulit karena daya beli masyarakat menurun seiring dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja yang terjadi. Tujuan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera. Pandemi COVID-19 menjadi sebuah tantangan besar pada sektor kesehatan dari segi akses, pelayanan, jumlah tenaga kesehatan, dan alat kesehatan yang ada. Tujuan 4. Pendidikan berkualitas. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dinilai kurang efektif dan sulit diakses oleh kelompok masyarakat tertentu, seperti warga miskin dan yang hidup di daerah tertinggal. Tujuan 5. Kesetaraan gender. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak atau kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak. Kelompok masyarakat miskin kesulitan mengakses air bersih dan kebutuhan sanitasi sebagai salah satu
upaya dalam pencegahan COVID-19. Tujuan 7, energi bersih dan terjangkau. Terjadi penurunan harga komoditas energi fosil pada masa pandemi COVID-19. Akibatnya, upaya pengembangan energi terbarukan juga mengalami hambatan. Tujuan 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ekonomi mengalami perlambatan yang menyebabkan turunnya pendapatan masyarakat serta meningkatnya jumlah pengangguran. Tujuan 10, berkurangnya kesenjangan. Kesenjangan sosial menjadi lebih lebar akibat perlambatan perputaran ekonomi. Tujuan 11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Kepadatan penduduk di kota besar dan tingginya populasi di pemukiman padat penduduk berpotensi mempermudah penularan COVID-19. Tujuan 13, penanganan perubahan iklim. Penanganan COVID-19 kini menjadi fokus utama seluruh pihak, sehingga komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap upaya penanganan perubahan iklim berkurang. Tujuan 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Masyarakat yang berada di wilayah konflik menjadi sangat rentan dan mengalami kerugian besar akibat COVID-19. Tujuan 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Pandemi COVID-19 mendorong dan memperkuat kerjasama internasional dan antar daerah oleh aktor pemerintah maupun non-pemerintah. Maka, dapat dilihat bahwa COVID-19 dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terkait sangat erat. United Nations Department of Economic and Social Affairs menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu memiliki visi, inovasi, dan kolaborasi yang tepat untuk terus meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan selama pandemi COVID-19. Lantas, apa saja yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah? Langkah 1, identifikasi sistem terdampak atau identifikasi dan pemetaan dampak COVID-19 terhadap sektor produksi, distribusi, dan konsumsi yang terdampak, baik di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi, masyarakat, dan rumah tangga. Langkah 2, memahami dampak bagi pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan pendapatan daerah. Langkah 3, mengenali solusi dan inovasi penanganan dampak. Pemerintah daerah perlu berinovasi agar dampak COVID-19 tidak semakin mengikis capaian pembangunan di daerah. Langkah 4, mengkoordinasikan pelaksanaan, yakni berkomitmen penuh dalam mengkoordinasikan upaya penanganan dan pemulihan dampak COVID-19 yang sejalan dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Langkah 5, monitoring dan evaluasi berkala, yaitu pengawasan dan evaluasi secara terus-menerus terkait pelaksanaan upaya penanganan COVID-19 di tingkat daerah. Pandemi COVID-19 menghadirkan berbagai tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Menurut Christophe Bohly, selaku Country Director UN di Indonesia, tujuan pembangunan berkelanjutan dapat menjadi landasan penting dalam upaya pemulihan COVID-19 di Indonesia. Sinergi dan kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk menekan angka penularan COVID-19 di Indonesia. Sinergi dan kolaborasi ini perlu dipayungi oleh kepemimpinan dan komitmen tinggi dari para pemimpin serta pejabat di daerah. Berikut ini contoh bentuk sinergi dan kolaborasi dalam praktik baik yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia untuk menekan angka penularan COVID-19. Pada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mereka menghadirkan program Jogo Tonggo, yaitu pembentukan tim satuan tugas di tingkat rukun warga. Program ini memberdayakan warga setempat untuk mengidentifikasi kelompok rentan, pergerakan masyarakat, dan penanganan yang diperlukan bila terdapat terduga atau pasien COVID-19. Program ini sejalan dengan target 11 dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Praktik baik lainnya juga dilakukan oleh pemerintah daerah di berbagai kota, kabupaten, dan provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang signifikan dalam menyelaraskan upaya penanganan COVID-19 dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dalam pelaksanaannya, tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki 3 prinsip utama, yaitu universal, terintegrasi, dan inklusif. Pemerintah daerah harus mengedepankan prinsip-prinsip ini dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan berperan sebagai roda penggerak utama untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat agar tidak ada satupun yang tertinggal atau no one left behind. Seperti layaknya struktur heliks ganda, tujuan pembangunan berkelanjutan dan upaya penanganan COVID-19 saling berkaitan dan tidak dapat ditangani secara parsial saja. Sinergi dan kolaborasi yang terintegrasi dari seluruh pihak merupakan salah satu langkah kunci agar setiap negara mampu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Oke. Ya, itu tadi apa istilahnya gitu, dari situ kalian dapat wacana kira-kira nanti itu topik yang akan kalian buat untuk proposal itu apa gitu ya. Jadi mana gitu. Sebenarnya enggak apa istilahnya begitu, enggak wajib begitu, enggak. Cuman maksud saya itu dengan adanya wacana tadi itu bisa mempermudah kalian, kan luas banget SDG itu. Mempermudah kalian, saya itu nyasar apa ya, bahkan itu kemarin saya kasih contoh anak-anak FTK kelautan itu menyasar tentang anak-anak jalanan. Berarti kan jadi nggak ada hubungan sih, cuman maksudnya mereka bisa saya tertarik dengan fenomena ini gitu. Itu tadi tentang kemiskinan, tentang keadilan, kesetaraan, no problem gitu. Karena ini nanti kan hasilnya itu jadi proposal, nah, itu jadi proposal dan kemudian bisa keterangannya itu di deskripsinya itu di latar belakang masalah, di mana itu bisa dimasukkan bahwa topik ini adalah salah satu upaya untuk mengurangi bla 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 dalam rangka mensukseskan SDG apa kegiatan keberapa itu. Ini nanti bisa kalian pelajari apa indikator-indikatornya. Di sini ini 241 indikator global. Nah, ini pilar-pilarnya, kemudian indikator nasional, kemudian ini di breakdown lagi lah, ini kan highlight-nya itu kayak gini. Bahkan kebencanaan itu masuk loh ya, jadi dia masuk ke lingkungan. Ada sosial itu apa saja, ekonomi apa saja, terus kemudian lingkungan, bahkan hukum itu masuk ke SDG. Ya, kalau yang bingung mungkin saya itu masuk apa enggak ya gitu. Itu masuk ternyata. Nah ini, kemudian ini platformnya masuk ke sini, terus kemudian nah ini. Kalau digambarkan dalam infografis itu kayak gini. Tadi indikator-indikator itu, mulai dari malah pembuatan teknopark, pariwisata, itu masuk ke ini. Nah ini maksudnya nyangkutnya itu ke sini, perumahan tadi. Listrik, migas, konservasi energi, ini saya bilang tadi telekomunikasi dan informatika itu masuk semua ke mana ini urutnya. Nah, masuk toh. Terus semua nanti dalam ini berkesinambungan ujung-ujungnya masuk ke sini. Bahkan perbaikan lembaga pemasyarakatan itu masuk apa ini? Kegiatan 16. Ini meskipun kalau pertama kita mengenai wow ya gitu. Artinya misalnya saya itu kadang saya dulu itu waktu di S1 itu pernah diajak teman psikolog, kakak kelas psikolog itu main-main ke bukan lembaga pemasyarakatan tapi penampungan orang-orang sakit jiwa di Pakem, di rumah sakit Pakem di Jalan Kaliurang sana. Nah itu saya nggak ngeh ya, tapi saya itu kan senang pengalaman baru gitu. Jadi ya saya manut aja gitu. Oh gini ya, ternyata orang gila itu beda-beda ya. Orang gila yang lulusan S3 gitu,
atau lulusan S2 itu beda sama orang gila yang lulusan pesantren atau lulusan pesantren ada yang gila ada sama orang gila yang lulusan misalnya enggak sekolah, itu beda loh, bentuk gilanya itu berbeda. Nah itu saya peroleh dari ikut teman yang survei kayak gitulah. Di lembaga pemasyarakatan juga kayak gitu. Saya melihat bahwa bentuk-bentuk lembaga pemasyarakatan di Indonesia itu terkadang itu menjadikan mereka keluar itu bukan malah kembali menjadi anggota masyarakat yang sejajar, tapi menjadi orang asing. Gitu. Nah itu bagaimana ya gitu. Jadi sisi humanisme di sini itu kadang tidak muncul. Mereka itu seperti orang-orang terbuang yang dicoba untuk dibina, dikasih keterampilan atau skill agar kembali ke masyarakat. Nah, tetapi bentuk-bentuknya itu, bentuk-bentuk perlakuan maksud saya, treatment yang saya pernah lihat itu menjadikan mental mereka enggak kayak gitu. Nah ini, tapi ya jarang yang punya penelitian di sini ini gitu, ngeri-ngeri gitu masuk ke sini. Nah itu contohnya kayak gitu loh ya. Nah, apalagi ya migas, CPT, olahraga, kesehatan, perumahan, pariwisata dan sebagainya. Nah ini kebijakan semua dipelajari sendiri saja dan sebagainya. Dan apa istilahnya, dan sebagai pengingat bahwa ini dikoordinasi oleh Bappenas ya. Di Bappenas itu saya selalu kalau masuk ke gedung Bappenas ketika misalnya presentasi apa gitu agak canggung. Saya mikirnya di sini ini banyak orang pinter, tapi mereka itu pemikir semua. Tapi yang susah itu sebenarnya kan membreakdown. Gitu. Kadang di sana nanti ketemu sama teman-teman ITS yang sama-sama lagi meroyek di sana dan sebagainya. Tapi bagaimanapun namanya on the track pada kebaikan itu mesti mulai dari kita berdoa, mendukung, kalau perlu bisa punya peran, kemudian atau berperan dan kemudian ikut serta sampai pada action. Nah, jadi itu semua akan dianggap sebagai sebuah nilai kebaikan yang dicatat sebagai amal ibadah, insya Allah kayak gitu ya. Saya pikir sampai di situ saja. Ini video nanti bisa dilihat sendiri bahwa semua artis pun akhirnya berperan untuk mensukseskan SDG itu. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan dan mungkin saya mengingatkan kembali kalian untuk bikin kelompok ya, bikin kelompok sehingga atau mungkin dosen DRPM atau DRPN sudah meminta untuk bikin kelompok dan sebagainya. Dan kalian sudah mulai untuk berpikir apa ya nanti yang akan saya buat PKM. Sehingga tidak terlalu lama. Insya Allah waktu yang saya berikan kepada kalian itu sangat cukup. Karena saya mencoba untuk tidak terlalu banyak bertele-tele tatap muka, sehingga kalian bisa fokus untuk bikin itu. Gitu. Dan proposal yang bagus, ingat proposal itu 30% nilainya. Ya, dari terbesar dari seluruh komposisi penilaian di WASTEC. Jadi buatlah itu sebaik-baiknya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Apa semua wis paham ya? Insya Allah paham ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kelompok. Kemarin akan ada yang tanya kelompoknya berapa, Bu? Kelompoknya itu ya terserah, saya serahkan pada kalian. Yang nomor 1 kalian mudah koordinasi, ya kalian mudah koordinasi karena kita online. Terus yang kedua itu yang kalian punya ilmu dasarnya ya makanya mungkin sesuai dengan keilmuan kalian. Nah, keilmuan kalian itu nanti tadi saya setelkan video yang permasalahan yang berkaitan dengan pandemi itu ada enggak yang nyangkut gitu. Yang nyangkut ke sana ada enggak yang. Apakah keilmuan kalian itu salah satu yang terdampak dengan pandemi ini misalnya daripada jauh-jauh mikirnya. Itu misalnya kayak gitu. Atau kadang TA ya, TA mahasiswa itu yang susah itu nemu judul. Padahal sebenarnya jangan judulnya yang kalian pikirkan, temanya. Jadi fenomena apa
yang menurut kalian itu jadi trouble gitu loh. Judul itu ngikut, bahkan judul itu bisa tak temukan setelah TA itu jadi gitu. Gitu loh ya, saya yang sudah sampai S3 pengalaman judul itu malah ngikut gitu. Jadi temanya yang penting. Tema apa yang akan kalian cari, kemudian dari tema itu baru nanti keluar judul. Ya, judulnya ngikut aja. Nah itu, pikirkan bersama kelompok kalian sehingga nanti waktu ETS itu selesai ETS itu biasa saya akan menanyakan apakah draft proposal itu sudah jadi, karena kalau dosen di RPM dan dosen STP tidak meminta kalian atau tidak keluar nilainya, berarti saya setelah minggu ke-8 selesai ETS itu akan meminta kalian untuk presentasi draft proposal itu, saya ambil nilainya gitu. Dan itu memakan waktu 2 mingguan. Ini jadi berapa kelompok, misalnya 37 atau 40 orang itu jadi berapa kelompok gitu. Nah itu saya perhitungkan nanti jadi berapa minggu presentasi itu. Dan itu saya menilai gitu. Karena nilai proposal itu harus keluar gitu. Ya, seperti yang saya ceritakan kemarin, kebanyakan dosen STP dan dosen di RPM enggak ngasih nilai, meskipun meminta kalian ataupun ngasih tugas ke kalian, tapi sama sekali enggak ngasih nilai ke saya. Oleh karena itu yang ngasih nilai itu akhirnya saya. Oke, ada pertanyaan tentang itu? Kalau tidak ada, berarti kalian nunggu, atau setelah ini berarti tugas individu akan saya buka saja, enggak usah nunggu jam 11.50 atau jam berapa itu. Saya yang mau mengerjakan silakan, tapi deadline-nya nanti malam ya, nanti malam jam 23.59. Kalau mau mengerjakan sekarang ya dikerjakan, kalau nanti ya silakan. Oke, sampai sini tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian saja. Selamat berdiskusi dengan teman-teman kelompokmu yang sudah tak pilih. Memang saya tidak menentukan, ya, tidak menentukan kelompok, karena biar kalian lebih kelompok itu lebih enak kalau kalian teman-temannya wis sohib gitu, daripada aku kok gak kenal karo iki budane iki, ngelompoknya aku kok karo wong sing aku gak kenal, itu susah itu. Ya, susah karena nanti kalian harus berpartisipasi dan sebagainya. Itu. Jadi kelompok buat sendiri sesuai ide kalian, sesuai kalian sendiri. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Saya buka aja kalau gitu. Tesnya.